Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Baiklah, eh, saya akan menjelaskan salah satu contoh atau salah satu jenis operasi morfologi yang kemarin kita sudah belajar dilasi, erosi, opening, closing, kemudian terakhir itu adalah eh, region filling dan satu lagi saya lupa, boundary extraction ya. Nah, sekarang berikutnya kita akan belajar eh, extraction of connected component. Nah, extraction of connected component ini merupakan salah satu operasi morfologi yang mana dia mampu melakukan ekstraksi ya. Ekstraksi itu arti kata lainnya itu adalah mengambil ya, mengambil ciri atau mengambil informasi dari suatu objek yang terhubung atau komponen yang terhubung. Nah, jadi extraction of connected component berarti mengekstraksi atau mengambil informasi dari objek yang saling terhubungkan. Nah, sebagai contoh misalnya saya punya citra A ya. Saya punya citra A. Citra A ini kemudian di dalamnya itu ada objek Y. Nah, objek Y ini saya ambil satu titik di dalam objek Y ini, satu piksel saja di dalam objek Y ini, maka kita akan bisa melakukan proses sampai pada akhirnya kita bisa mendapatkan objek Y secara utuh. Padahal tadinya kita cuma tahu dia cuma satu piksel saja, tapi dengan mekanisme extraction of connected components yang itu nanti menggunakan formulasi ini, maka akan diperoleh objek utuh keseluruhan, asalkan dia Y itu tersambung objeknya, bukan tidak putus, tapi tersambung semuanya. Dan prosesnya sama dengan proses kemarin ketika kita melakukan operasi region filling. Jadi ada operasi yang bersifat iteratif atau dia berulang terus sampai pada akhirnya dia akan berhenti prosesnya manakala XK sama dengan XK-1, dan pada saat itu objeknya akan bisa kita peroleh dengan asumsi bahwa X0 ini adalah satu titik, satu piksel yang kita tempatkan pada objek Y, dan B-nya adalah struktur elemen yang simetri. Jadi tidak boleh menggunakan struktur elemen yang tidak simetri, karena nanti tidak akan dapat hasil yang valid. Sementara A ini adalah citra aslinya yang di dalamnya berisi objek Y yang saling terhubung tadi, seperti itu. Nah, jadi ini kita akan menggunakan formulasi ini. Jadi yang diketahui itu adalah X0 sama dengan P. Ini adalah titik di mana titiknya piksel ini terdapat pada objeknya. Kemudian akan dilakukan terus operasi ini sampai XK sama dengan XK-1, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan bahwa Y-nya objek yang nanti terhubung itu akan sama dengan XK. Nah, kita langsung saja seperti ini. Saya punya struktur elemennya 3x3 seperti ini. Kemudian dengan struktur elemen 3x3 seperti ini, saya punya objek Y. Bentuknya seperti ini. Nah, maka target utamanya adalah bagaimana agar kita bisa mengekstraksi informasi dari objek Y ini, dari citra A ini. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita mendefinisikan dulu X0, X awal, X0. Nah, X0 sama dengan P. Kita anggap X0 ini adalah suatu citra yang mana dia hanya memiliki piksel 1 pada saat di sini saja. Nah, itu P. Jadi X0 sama dengan P, sementara yang lainnya itu background. Nah, dari situ mulanya, maka seterusnya akan kita lakukan operasi seperti ini sampai pada akhirnya akan dilakukan secara iteratif sehingga mendapatkan XK sama dengan XK-1. Nah, lebih rincinya akan kita lihat di sini. Nah, seperti ini.
Ini adalah X0. X0-nya adalah satu piksel saja di sini yang bernilai 1 ya. Jadi kita anggap yang hitam ini adalah objeknya. Yang hitam ini kita anggap dia bernilai 1, sementara yang putih ini kita asumsikan dia background dan ini kita nilai 0. Nah, untuk X0 itu berarti yang bernilai 1 itu cuma yang di sebelah sini saja. Sementara di luar sini, di luar titik ini itu adalah background, itu berarti 0 untuk X0. Nah, ini ya, ini X0-nya seperti ini. Jadi dia bernilai 1 hanya di lokasi ini. Ini berarti ada pada baris 1 2 3 4 5 6 7. Kolom 1 2 3 4. Baris 7 kolom 4. Nah, baris 7 kolom 4 di pada X0 ini dia bernilai 1. Kemudian berikutnya kita lakukan proses di sini X0 dilakukan dilasi dengan B. Karena kita lihat bahwa formulasinya adalah X0 itu dilakukan dilasi dengan B, kemudian diiriskan dengan A. Nah, diiriskan dengan A dan dilakukan terus-menerus secara iteratif sampai mendapatkan hasil yang berakhir pada XK sama dengan XK-1. Nah, maka selanjutnya kita akan melakukan proses ini, X0 dilasi dengan B. X0 dilasi dengan B, itu berarti di titik ini akan terjadi pelebaran piksel. Yang tadinya cuma 1 piksel seperti ini, itu akan lebar. Dengan dilasi, maka berarti sekitar piksel ini akan menjadi 1. Yang tadinya 0 akan menjadi 1. Sehingga hasil akhirnya dari X0 dilasi dengan B adalah seperti ini. Menjadi 3 kali 3 sekarang. Nah, kemudian hasil dilasi X0 dengan B ini akan kita lakukan irisan dengan A. Sementara A-nya sendiri adalah citra ini, ya, A-nya. Maka ketika diiriskan, kita akan peroleh bahwa hasilnya itu adalah bagian yang sebelah sini. Nah, sehingga kalau ini adalah A-nya, ini yang hitam ini adalah objek A, yang abu-abu ini adalah X0, X0 dilasi dengan B, maka berarti bagian yang teririskan itu adalah bagian yang hitam ini. Nah, inilah yang akan menjadi hasilnya. Sehingga hasil akhirnya adalah ini. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa melihat ini hasil akhirnya. X1. Nah, berarti X1-nya adalah ini. Nah, kemudian X1 ini, ya, objek X1 ini, di iterasi yang kedua, kita akan melakukan operasi dilasi dengan B. Dilasi dengan B, maka akan mendapatkan perluasan lagi. Perluasan dari objek. Maka objek akan bertambah luas menjadi seperti ini. Nah, objek akan bertambah luas, kemudian hasil dilasi dari X1 terhadap B ini akan kita iriskan lagi dengan A. Nah, di iterasi yang kedua. Sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini adalah irisannya antara hasil dilasi X1 dengan B dengan A. Diiriskan dengan A. Inilah hasilnya. Dapatlah X2. Kita simpan hasil ini pada X2. Nah, X2 ini kita lakukan dilasi lagi dengan B. Maka akan bertambah luas lagi. X2 dilasi dengan B. Akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, lebih luas lagi. Dan kemudian hasilnya kita lakukan proses irisan dengan A kembali. Maka hasilnya juga akan bertambah luas lagi. X3 kita simpan, ya. Nah, X3 ini kemudian kita lakukan lagi proses dilasi dengan B dan menghasilkan bentuk seperti ini yang lebih luas dari X3. Nah, kemudian hasil dilasi X3 dengan B kita lakukan proses irisan lagi dengan A. Maka inilah hasilnya. Dan kemudian X4. Nah, kemudian X4 itu kita simpan ini di X4. Nah, kita simpan di X4, kemudian X4 ini kita lakukan dilasi dengan B dan hasilnya juga sama, ini jadi lebih besar lagi. Dan hasil dari dilasi dengan B ini, X4 dengan B ini, kemudian diiriskan lagi dengan A sampai kita bisa mendapatkan utuh objek Y itu terambil semuanya. Nah, kemudian kita masih belum selesai, ya, karena X5 dengan X4 itu tidak sama. Nah, X4 kan bentuknya adalah X4 bentuknya seperti ini, sementara X5
bentuknya seperti ini. Nah, ini berbeda. Karena berbeda, maka berarti kita harus meneruskan. Nah, kita harus meneruskan prosesnya sampai mendapatkan X6. Dan ternyata X6 itu sama dengan X5. Nah, X6 sama dengan X5, sehingga hasil dari extraction of connected components itu adalah Y sama dengan XK atau X6 sama dengan X5. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya sama seperti region filling, dia iteratif sampai mendapatkan objek yang tersambung. Definisi objek tersambung itu adalah kalau secara diagonal itu adalah tetangganya, itu berarti tersambung seperti ini. Nah, tetangga horizontal, vertikal, ya, atau diagonal. Nah, ini berarti tersambung. Kecuali kalau pikselnya saya taruh di sini, ini berarti sudah tidak tersambung. Seperti itu. Apa fungsi dari extraction of connected component? Fungsinya adalah jadi ini saya punya suatu daging ayam. Ini adalah X-ray, ya, citra X-ray dari daging ayam, yang mana di dalam daging ayam ini itu ada tulang. Nah, ada tulang di dalamnya, dan kemudian dengan menggunakan proses thresholding maka akan diperoleh informasi tulangnya saja seperti ini. Nah, kemudian setelah dilakukan proses erosi, ya, maka akan mendapatkan hasil yang di paling bawah. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan proses perhitungan objek. Ternyata ada berapa jumlah objek? Nah, ada 15 jumlah objek di sini setelah dilakukan proses erosi. Dari sini kita bisa menganalisis lagi jumlah piksel yang terhubung, berapa jumlah pikselnya. Nah, sehingga manfaatnya kita bisa menghitung atau mengkalkulasi seberapa rapuh tulang ayam ini. Dilihat dari piksel, dilihat dari warna pikselnya, kecerahan warna pikselnya. Nah, jadi ini manfaat dari extraction of connected components. Oke, jadi barangkali seperti itu. Nah, selanjutnya nanti akan saya berikan tugas dan saya upload. Nah, silakan untuk dikerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.